Tangan dia pun tidak mau sama dia. Kenapa kecil sekali undang dulu? Gimana caranya jongkol? Dia begitu. Semalam Ya. Kenapa undang dulu? Tangannya dia pun tidak mau. Anaknya kecil tapi kecil. Kucingnya buka-buka cari terus. Jadi ibu itu mulai. Al-Fatihah. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adadil 'alim 'adada bil harfi kutiba qabul abad al-akhir wa ta'ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kasih sayang dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, dan insya Allah akan kita pergunakan ke jalan yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan berkat perjuangan beliaulah, dengan berkat kesabaran beliau menuntun kita selaku umatnya ini, dan insya Allah beliau mengakui kita di hari kiamat kelak sebagai umat beliau. Dan salawat dan salam juga semoga tercurah kepada seluruh kerabat, keluarga beliau, baik sahabat, tabi'in maupun ulama-ulama sebagai pewaris daripada beliau. Alhamdulillah, selalu kita mengucapkan setiap kali kita melangkah, karena Allah menyertai kita dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ucapan syukur, alhamdulillah, pujian itu seharusnya di setiap langkah, di setiap napas kita berhembus harus kita mengucapkan alhamdulillah. Karena mengapa bapak-bapak, ibu-ibu? Satu contoh, kalau Allah tidak mengasih, tidak bagi dekat kita kasih sayang sungguh dan rumah itu baik melangkah ke tempat pengajian. Jangankan melangkah ke tempat pengajian, membeli keperluan sesuatu itu payah kalau tidak dengan kasih sayang Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh sebelum kamu mengecek di muka mungkin tak ada nanti beeko kata yang kurang lama ataupun penyampaian yang kurang puas. Itu bukanlah suatu seperti pengajian, itu ibaratnya seperti diskusi, diskusi. Jadi untuk menyampaikan satu amanah, jadi pribadi kami sendiri mencoba menyampaikan sesuatu sesuai di dalam kitab hadis Arba'in yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diterima daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga meridai oleh Allah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Qala, berkata ia,
Abi Abdurrahman bin Mas'ud, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq, bercerita kepada kami oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah bercerita kepada kami kepada Abdurrahman bin Mas'ud, yang mana cerita Rasulullah itu sadiqul masduq, benar, tidak pernah dusta. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada kami, inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan. Inna, sesungguhnya, ahadakum, salah satu kamu wahai manusia, kata Rasulullah, yajma'u, dihimpunkan, khalqahu, pembentukanmu, fi batni ummi, di dalam kandungan ibumu, arba'ina yawman nutfatan, 40 hari itu menjadi segumpal air. Summa, kemudian, yakunu adalah 40 hari lagi, khalfatan, segumpal darah, misladai, semisal demikian. Summa yakunu, kemudian adalah mudghah, segumpal daging. Summa yursalu ilaih, kemudian diutus kepadanya malaikat, fayunfakhu fihi ruh, maka meniupkan oleh malaikat ruh. Wa yu'maru, dan diperintahkan, Allah memerintahkan kepada malaikat di arba'in kalimatin, dengan 4 pertanyaan. Dikatbi rizkihi, dengan ketentuan rezekimu, wa ajalihi, dan ajalmu, wa amalihi, dan amalmu, pekerjaanmu, kelakuanmu, wa sa'in au sa'in, bahagia atau celaka. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, kepada Abdurrahman bin Mas'ud, mengejekkan. Suatu ketika mereka duduk bersama Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan sedemikian lafaz hadisnya, sesungguhnya sekalian manusia sebelum lahir ke alam dunia maka mempunyai proses, di alam rahim ibu kita. Seluruh manusia pernah berada di alam rahim ibunya masing-masing. Empat 40 hari itu awalnya masih menjadi air, kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Pada saat Allah sudah menciptakan sedemikian, maka Allah memerintahkan kepada malaikat ruh untuk membawa ruh dan ditiupkan ke dalam calon manusia tersebut. Setelah ditiupkan, maka Allah diperintahkan Allah sebagai malaikat untuk menanya,
dengan ampe pertanyaan atau 4 permintaan. Itulah yang menjadi persoalan, 4 permintaan itu. Karena mengapa? 4 permintaan kalau tidak diiyakan oleh calon manusia tersebut, maka ini tidak berhasil lahir ke alam dunia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu itu tidak heran. Terkadang atau ibu-ibu yang lagi dalam keadaan kurang sehat, tetapi jadinya tidak selamat. Ini permintaan si janin tersebut sebenarnya. Apa 4 pertanyaan itu? Yang pertama adalah bagaimana ketentuan rezeki. Malaikat menanyakan, wahai calon manusia, bagaimanakah rezekimu ketika engkau berhasil lahir ke alam dunia? Rezeki halal atau haram, banyak atau sedikit, itu ditanya. Yang kedua, ajal, kematian. Bagaimana kematianmu? Ajalmu di mana? Apakah sedang berjalan? Sedang duduk-duduk? Sedang dalam pengajian? Sedang mencari nafkah? Bapak kita tidak heran bapak-bapak ibu. Aduh, awalnya masih sama gitu, duduk sampai ke rumah kakak bapak meninggal. Itu memang ada permintaan. Memang ajal itu suatu yang pasti, tetapi kapan masanya itu bisa dirubah dengan usaha dan doa. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau seandainya di dalam takdir itu mati dalam keadaan tidak acak mencari pandangan manusia, gua ngacak dalam bangunan, mati nongkrong sama di warung kopi, kan gua ngacak dalam cari pandangan. Padahal jawab kita sedang berzikir di situ kan. Masih sekarang pandangan manusia maka minta, ya Allah ya Tuhan, matikan saya dalam keadaan di tempat yang bagus, di tempat yang pengajian. Karena mati di dalam tempat pengajian itu adalah mati yang bagus. Itu yang Allah minta. Kalau ajal tidak ada di awal, tidak bisa meminta. Takdir yang tidak bisa berubah. Yang bisa berubah itu apa? Masanya. Masa. Contohkan mutasi yang dipindahkan. Ini tak ada dipindahkan tuh. Cuma awal minta lah, jangan pindahkan dulu. Nanti dah setahun lagi jangan berbakti situ dulu. Yang namun pindah itu pasti masanya ini yang bisa usaha dan doa dari manusia. Dan yang ketiga tentang amal. Apakah bagus amalan di dunia atau tidak? Dan yang keempat, saqiyu, bahagia, celaka dan bahagia, menderita atau tidak. Jadi keempat pertanyaan inilah yang diajukan kepada manusia. Kalau
manusia itu sendiri sudah mengikrarkan mampu menjalani semua perintah yang telah ditandatangani di alam rahim ibu kita masing-masing, maka kita berhasil lahir ke alam dunia dengan selamat. Kalau tidak, maka terkadang begitu lahir mengeluarkan suara sedikit atau tidak, terkadang ada orang meninggal. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu heran. Itu tidak tahu perjanjian itu datang, tidak tahu. Seiring waktu berjalan, maka kita akan tahu. Dengan aku kita tahu tanda-tanda itu. Terkadang kita ditimpa oleh Allah satu kesusahan atau musibah, yang mana menurut kita musibah itu secara menyeluruh, setiap musibah pasti merugikan. Itu bagi orang yang tidak melihat apa hikmah dari musibah tersebut. Makanya kalau ada orang yang jadi musibah, ini dia susah saja, dia dirizki oleh Allah, dia susah saja, itu adalah naik ikatannya itu. Itu adalah ada peningkatan. Karena umumnya manusia apabila Allah beri nikmat kepadanya, dia bersyukur. Kalau bersyukur ke bapak-bapak, ibu-ibu, itulah ketika Allah memberi kita nikmat, maka kita bersyukur, tidak memalingkan nikmat itu selain kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Maksudnya nikmat itu kita bawa ke dalam jalan yang diridhai Allah. Pas waktu ada ditimpa musibah, kita adalah susah. Terkadang kita sebagai manusia kena memang ada godaan dari setan, dari iblis. Hai manusia, kemarin kamu diberi rezeki, kamu bahagia. Sekarang engkau diberi musibah, apakah kamu tidak merasa rugi? Iblis terus menggoda, menghasut. Maka kita kalau lemah keimanan kita, maka timbullah suudzan kepada Allah. Keluarlah perbandingan. Ya Allah, ya Tuhanku, mengapalah begitu musibah datang, ya Allah, segala macam. Mengeluh. Kalau mengeluh dengan harapan kasih sayang Allah, tidak apa-apa. Itu mengeluh supaya jangan Allah beri timpakan lagi musibah itu. Seolah-olah Allah itu tidak sayang dan tidak adil kepadanya. Padahal di dalam bencana musibah yang Allah berikan, disitulah hikmah yang terbesar tanpa kita sadari yang datang kepada diri kita. Banyak supaya nampak kehebatan dan kebagusan Allah itu berjalan. Salah satu contoh, itu tidak pernah kita mencaci saudara-saudara yang kurang atau yang kurang kesempurnaan dilahirkan oleh Allah. Itu ada tujuan Allah sebenarnya. Mengapa tidak semua manusia Allah ciptakan dan Allah lahirkan melalui
rahim ibunya masing-masing dalam keadaan sempurna. Dan mengaku banyak guru terkadang cakap tangan tidak sempurna, kaki tidak sempurna, badan kurang sempurna. Itu sebenarnya perbandingan bagi awak yang tubuh sempurna. Makanya kalau begitu di akhir di hari kiamat nanti ada 4 yang menjadi hujah bagi setiap manusia. Menjadi perbandingan. Kalau orang kaya di dalam dunia, mengapa selalu melalaikan perintah, kewajiban sholat dan kewajiban yang lainnya? Kalau orang kaya, maka menjadi hujahnya nanti di hari kiamat adalah Nabiullah Sulaiman. Orang yang sakit, keras apapun sakitnya masih meninggalkan kewajiban, maka di hari kiamat hujahnya adalah Nabi Ayub, Nabi yang sakit seluruh badan kecuali lidah dan hatinya. Orang miskin di atas dunia akan menjadi hujah nanti di hari kiamat adalah Nabi Isa alaihissalam. Itu hujah. Mengapa Nabi Sulaiman menjadi hujah nanti? Ditanya kepada Allah, wahai manusia, mengapa engkau semaunya, seenaknya, lama-lama saja meninggalkan perintah yang telah aku berikan, kata Allah. Maka dijawab oleh orang kaya tadi, aku sibuk ya Allah, sibuk mencari nafkah, mengurus harta, di mana-mana banyak hartamu. Maka Allah mengatakan, apakah engkau sekaya Nabi Sulaiman? Dua, pemimpin dan kekayaan. Nabi Sulaiman raja. Nabi Sulaiman adalah raja. Dan kekayaan Nabi Sulaiman itu meliputi, kalau kecil-kecil ini seluruh dunia itu kekayaan Nabi Sulaiman. Tetapi begitu kerajaan dan kekayaan Nabi Sulaiman tidak membuat dirinya mundur dalam ibadah kepada Allah, bahkan bertambah-tambah. Maka tadi janganlah orang kaya yang aku tadi, yang menganggap dirinya kaya di atas dunia, padahal tidak. Dimubulah orang yang miskin. Wahai orang miskin, mengapa engkau seenaknya tidak melakukan kewajiban yang Allah berikan? Maka dijawab orang miskin, tidak ada baju, umpama sembahyang upaya, tidak sembahyang, tidak ada kendaraan, banyak alasan, dipanggil Nabi Isa. Nabi Isa adalah Nabi yang paling miskin. Atau rumahnya apa? Undio, balantikan tanah, berdindingkan pelepah kurma. Zaman kini masih tidak ada lagi. Kalau ada pun, itu orang tidak mau berusaha untuk itu. Kalau ada orang Islam, mungkin ada menderita itu. Menderita pun kenapa?
Karena terlalu banyak bersangka buruk kepada Allah. Kalau bersangka bagus ya kepada Allah, tidak ada pernah orang yang menderita. Jadi menjadi alasanlah kepada orang-orang yang tidak terkabul doanya, kepada orang miskin. Allah berusaha ya Allah, berdoa saat siang malam, tetapi tidak usaha. Doa tanpa usaha tidak ada. Berusaha saja tanpa berdoa, ada memang dapat, tetapi tidak berkah. Dapat hariko, tidak. Makanya dianjurkan kepada kita berusaha dan berdoa. Di dalam usaha dan doa itu, maka ada namanya tawakal. Dan namanya tawakal. Tawakal kita serahkan urusan kepada Allah. Sebuah urusan, jangan setengah-setengah. Tidak. Seakan kita menyerahkan setengah, hasilnya pun nanti setengah itu. Kalau penyerahan setengah, maka dapat setengah. Serahkan semuanya. Setelah kita usahakan. Aduh, kita serahkan dulu, baru kita usahakan. Itu namanya tawafid. Lawan dari tawakal. Kalau tawakal, baru usaha itu dulu, baru berkabun. Hal itu tanam saja, maka kita serahkan ya Allah ya Tuhanku, usahaku sudah ada, usaha Allah ya Allah. Alam bawah tanah wanca, agi pupuk, agi pagar, tanaman pun dijago. Itu tinggal keputusan oleh Allah. Kalau aku beri hasil dari tanaman ini berikan, kalau tidak, ya sudahlah. Kalau baik Allah aman, aman. Awak hendak udah usaha itu berhasil saja. Itu bersangka awak buruk sangka kepada Allah begitu tidak bagus. Sekecil apapun mengeluh di dalam hati, merasa tersakiti dengan apa yang diberikan Allah, itu tidak bagus, tidak ancak. Sebenarnya Allah mengajikan ke awak itu cobaan, nikmat, itu tanduk sayangnya Allah itu awak. Awak minta kekayaan, tetapi Allah baru dia ini. Sekarang sampai 10 tahun awak baru dengan empau ada dalam rumah tangga sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak Allah berikan keturunan. Itu tanda Allah sayang. Tanda sayang Allah dan Allah. Kalau ibarat itu awak nanda sesuatu itu, nanda. Tetapi baru dapat lagi. Seperti seorang anak kecil, anak kecil. Ini nanda mengambil pisau terletak, pisau silet. Ini nanda itu, pisau itu. Kalau menurut anak tadi itu ancak kayak ini. Tapi awak sebagai orang yang sudah berakal, itu pasti awak tidak lagi. Karena mengaku tahu awak anak itu belum bisa lagi mempergunakan. Allah begitu, bahkan lebih. Allah minta ya Allah Tuhan berikan saya keturunan. Maka Allah lebih tahu itu
keturunan itu keinginan awak. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Saudara, wahai hambaku, keinginanmu itu bukan tidak saya perkenankan, bukan tidak membagikan keinginanku, tetapi kata Allah, belum sanggup dan belum mampu. Diketakuti nanti kalau aku berikan keturunan engkau lalai dari beribadah kepadaku, maka kata saya Allah sebenarnya. Di situ juga banyak timbul buruk sangka kepada Allah. Coba kita kembalikan mana? Kita ingat baru kalau umpama ada musibah diberikan Allah, jangan awak mencari musibah itu, cari orang yang memberikan. Jangan awak mencari musibah yang datang, jangan awak mencari pemberian yang diberikan Allah kepadamu. Ingat, pemberian apapun bentuknya, baik musibah, baik nikmat, itu pemberian pasti diberikan kepada hamba. Yang membuat hamba itu taat dan patuh kepada Allah, maka pemberian itu dikatakan nikmat, walaupun secara pandangan manusia itu adalah musibah. Dan sebaliknya, pemberian yang diberikan Allah membuat engkau jauh dari Allah, walaupun berupa ilmu, berupa kekayaan, maka itu dikatakan laknat dari Allah. Walaupun secara manusia itu adalah yang baik atau nikmat, tapi di hadapan Allah tidak. Kebalikan daripada nikmat, yaitu bala atau musibah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa harusnya bagi awak, bagi kita semua, cari kiri kanan awak tidak bisa membanding-bandingkan, tetapi untuk supaya awak itu makin bertambah istiqamah awak dalam melakukan ibadah, umpama istiqamah dalam menghadiri pengajian. Kalau mengistiqamahkan ke bapak-bapak, ibu-ibu sangatlah susah, payah mana? Makanya al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih bagus daripada 1000 keramat. Payah mana? Mengapa dibandingkan? Orang keramat itu hebat, tapi tidak sehebat orang yang mengistiqamahkan suatu perbuatan. Walaupun perbuatan yang kecil, maksudnya yang bagus. Jangan perlu digagal-gagal kan? Harusnya kita kan ustaz dulu istiqamah, salah paham pula lah. Itu banyak lagi itu awak jumpai di mana-mana, kampung-kampung. Aku pernah 1000 tu kecilnya. PPT itu apa? Ajaran bukan itu tidak ada. Baik itu banyak lagi. Memang aku dikecil itu ada memang. Cuma yang hidangan bukan yang yona. Bagai disebut kawannya, hidangannya dulu perkataan dunia yang salah dikecilkan dari kawannya. Padahal kalau masih hidup dari guru-guru itu, mungkin memang kita mungkin dunia. Tidak ada, dia salah dana. Ini salah dana bahayu. Kalau umpama saja yang agak sesat seperti tidak salah, ini jangan sesat dengan lagi. Itu harus diistiqamahkan. Cara istiqamahkan tadi banyak. Itu cari mengakuinya, sakit pun datang kuinya. Itu jadi bagi jawab. Berdoa, jangan malih-malih. Bapak tata cara berdoa, melengkapi.
Itu kalau berdoa itu tangannya letakkan saja. Maka ibaratnya Allah itu pun kurang apa? Maka jangan berdoa dia dengan apa? Khusyuk. Khusyuk bukan pula menurut aku, menurut syariatnya saya dulu. Urusan diterima Allah, serahkan. Awak meminta aku tadi, kok sampai pertanyaan tadi, ketika awak sebelum lahir ke dalam dunia tadi, kok itu yang awak minta. Kalau saya itu bahagia, maka teruskan bahagia itu dalam amal yang baik kepada ya Allah. Itu yang awak minta. Kalau sengsara ya Allah, baru benar celaka tadi. Sengsara di dalam celaka sengsara. Sengsaraku menderita karena tidak ada kemampuan. Kalau celaka, lain kata-kata itu. Nah, perbedaan celaka dan sengsara ada perbedaan. Ada perbedaan. Contoh, ada anak-anak dan anak jawab celaka anakku. Itu ada sumpah Allah. Baru suku terkutuklah apa itu. Tapi kan sengsara bana yo, ada merasa ibu Jawa. Karena kurang kemampuan. Kalau sengsara ya Allah di atas dunia, sengsaralah dalam membela agamamu. Minta itu mati-matian awak membela agama Allah. Tidak masalah. Karena dunia majratul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk kita petik hasilnya di negeri akhirat. Awak itu peladang, bakabun. Tidak selamanya awak di ladang. Tidak selamanya awak jika pun pulang ke rumah, ke kampung, itulah kampung akhir. Waktu kampung akhirat jauh jalanan, panasnya hari tak tertahankan. Harta dan pangkat bukanlah kawan. Amal ibadah yang jadi teman. Maka bapak-bapak ibu-ibu, ketiga ilmu harus tidak boleh kita pisahkan. Ilmu syariat atau ilmu fikih, ilmu sopan santun, ketauhidan. Sopan santun itu ilmu akhlak atau tasawuf. Ketiga ilmu itu tidak boleh terpisah. Ibarat tanah, tanaman dan pagar yang tertancap di atas tanah, tanaman yang tumbuh dari tanah. Kalau tumbuh dari tanah, bagus tanaman, insya Allah pagarnya bagus, alhamdulillah buahnya akan baik dan bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Di mana ada kata-kata kami yang lancar, yang kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan saudara-saudara dan kawan-kawan, mohonlah kiranya dimaafkan. Yang baik marilah kita ambil, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang baik atau yang tidak baik itu unsurnya dari pribadi kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami tadi. Jadi seperti biasa setelah diisi oleh guru kita ceramah atau pandangan agama kepada kita, dipersilahkan atau
yang mau bertanya silahkan bertanya, baik itu terkait tema yang dibahas dan bisa juga di luar tema terkait dengan apa yang perlu dipertanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Siapa yang mau bertanya, kami akan serahkan mikrofon ini. Bapak-bapak ada dari anak muda, umat kami. Bapak ibu-ibu, kalau memang tidak ada, biar kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak sama ibu-ibu, aku mau bertanya. Terpaksa ini kita bertanya langsung Ustaz. Jadi sesuai dengan dia Ustaz, ditanya di dalam rahim. Kalau saya selesai, yang pertama rezeki. Apa rezeki itu ditanya, apa boleh ditetapkan? Yang pertama itu, karena rezeki itu kalau kita sampai ikhtiar mencarinya, dalam satu sisi kita udah ditanya tidak ada ditetapkan dalam rahim. Yang kedua, pertanyaan ini masalah amal baik sama buruk. Karena amal baik sama buruk sudah ditentukan juga, tapi kita disuruh berusaha beramal. Kalau nggak disuruh, bagaimana kita kalau nggak udah perintahkan beramalkan, jadi sudah ditetapkan. Bagaimana ini apa yang tetap penjelasannya kan? Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung pertanyaan. Mungkin ada satu lagi dari buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu kan Ustaz, karena saudara ibu-ibu ketika mau bertanya, ibu sudah memiliki keturunan Pak Ustaz, sudah sekitar 10 tahun yang menikah lebih kurang. Jadi dia mengatakan bahwa jawaban itu mungkin Allah Ta'ala belum memberikan kepercayaan. Apakah boleh kita maksudnya mengungkapkan bahwasanya kita belum diberikan Allah keturunan karena itu Allah tidak percaya kepada saya? Apakah boleh kita berikan jawaban seperti itu? Jadi untuk saudara Ustaz, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh. Ada seboleh ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kami akan mencoba menjelaskan dari pertanyaan dari Bapak dan dari pihak Ibu. Jadi pertanyaan yang pertama tadi
tentang rezeki. Ya, Pak, ya? Ya, Apakah rezeki itu tentukan. sudah ditentukan? Rezeki sudah ditentukan, banyak dan sedikitnya sudah Allah tentukan, tapi dengan catatan diusahakan sebagian, ada yang tidak. Dan artian aku kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak heran kepada orang tapi tidak berusaha duduk di rumah lalu selalu adu satu datang uang ke rumah. Contoh ukurnya adu itu kalian seketek mau beu uang pacik uang tidak sehat, betul. Jadi datang uang lagi ada rezeki tadi. Itu kan kalau aku kan usaha tidak banyak, usahanya tidak banyak. Banyak dan sedikit rezeki. Umpamu kita contohkan, kalau Allah tetapkan hari ini, umpamu awak baik lagi. Hari ini tanggal sekian, rezekimu wahai bulan kata Allah. Yang dulu kamu dijanjikan 50 kilo ikan. Nah, Pak itu kalawi dapatlah 1 kilo. Sampai di tanah, air pulang. Ada pulau singgah meminta ke pulau lagi ya, meminta lagi. Lalu kita capak sedikit, sisa 20. Yang 100 dari itu bukan rezeki seluruh, rezeki mak lagi yo. Berarti yang 50 kalau cuma rezeki yo. Kalau ada pamula awak dapat gaji mamu, gaji awak 200, aduh minta sumbangan. Padahal yang ditetapkan 300 itu yang awak ambil ikut. Aduh minta sumbangan, aduh mau minta aku beko, minta pinjaman. 40 jadi pinjam dulu boleh membayar. Tidak dari dia boleh betul. Awak sebagai orang lepaskan. Kalau mungkin rezekinya pada saat itu. Awak sebagai yang lancar, penyalur, pembagi suku keras. Karena negara perlu membagi itu. Awak seharusnya bagi setiap manusia harusnya itu. Rezeki itu kalau awak penyalur. Ada jual itu, ada tak? Dititipkan kayak itu. Tersalur memang, salah salur. Ya, kalau tidak disalurkan, ini sendiri dia, ikut salah salur, banyak cabang jadinya gagal, uang kane, dia bahayu, mudarat tuh. Lalu tentang amal. Di atas dunia, makanya tidak heran kita bapak-bapak ibu-ibu, tidak ada yang kita berdapati dari kecil sampai dia akhir hayatnya, jarang orang yang selalu dalam kelakuan yang tidak baik. Maka terkadang jahil banget, begitu risau, menyebut namanya takut. Bukan karena aku, bukan karena kebaikannya, bukan sekedar uang, takut. Dia beda enggan sama takut.
Tiba-tiba sebulan kemudian yang terkenal saya tadi adalah taubat. Dan bagi awak pun, umpama yang ditimpa itu, yang diberikan Allah itu, jangan dulu ya Allah, kalau takdir kau semuanya ya Allah, jangan untuk menjaga adab awak kepada Allah, maka kita baksakanlah. Abu cek kepada itu kalau keinginan aku itu, dari aku itu, alhamdulillah kalau dituju Allah berjalan terbaik. Maka yang baik itu baksakanlah kepada Allah. Yang buruk itu kalau tidak ke Allah, kepada syaitan. Itu tetap amal. Amal itu banyak, ada amal baik, ada amal buruk. Amal itu kan kelakuan, pekerjaan. Itu amal. Tapi awak kan ibadah beramal ya, itu terbakar langsung terpikir dengan awak untuk yang baik pada awak kecil. Ibadah sebelum beramal ibadah itu berdiam, jangan bahkan mungkin tidak pernah, mungkin tidak pernah dikatakan orang begitu. Dan pertanyaan selanjutnya tadi dari Kak Nur Aida. Seseorang yang belum dikasih keturunan. Selama 10 tahun itu belum ketemunya kan bertanya, dia jawabnya kan, bahwasanya mungkin Allah tidak percaya kepada saya. Apakah itu jawaban yang diperbolehkan? Dan apa yang kita berikan saran kepada seseorang itu, Ustaz? Jadi ada orang menceritakan bahwasanya aku mungkin ada kata-kata mungkin Allah belum mempercayai. Itu kata-kata mungkin kok. Itu tidak ada masalah. Kalau aku kecuali Allah yang percaya kamu, itu kalau itu mungkin itu ada baru mungkin baru ada aku lagi belum berhasil itu kan terlalu lama, tapi selancar kata mungkin itu berarti insya Allah mungkin insya Allah baru lagi mungkin perkataan jawaban itu bahwa mungkin Allah belum mempercayai itu tidak ada apa, tidak ada, bukan tidak baik yang seperti itu. Silahkan dia itu menjawab pun dengan landasan percaya itu kepada Allah itu mungkin Allah belum percaya yang lagi. Itu cara perkataan beradab. Contoh itu awak minta itu pulang, baru terjadi lagi. Awak baru dah aku lagi itu datang, baru terjadi. Ngapa pulang? Mungkin baru terjadi lagi. Itu persangka awak saja, persangka. Jadi kalau dapat mungkin baru dia Allah, mungkin baru dipercayai. Alhamdulillah dia kini dulu itu. Berkata-kata seperti itu tadi tidaklah digolongkan dengan perkataan-perkataan yang tidak bagus. Ya kan keluar kata-kata itu dia kena ada musyawarah juga. Cuman yang penting jangan dulu lah mengaku balik itu lagi. Yang pun kata-kata yang tidak bagus, yang tidak lama. Kalau tidak, setiap orang itu sudah diusahakan tetapi belum berhasil. Maka manusia wajib berusaha. Ingat, manusia wajib berusaha atau mengusahakan. Tetapi
manusia itu tidak wajib berhasil dari apa yang dia usahakan. Awak wajib berkerja, tetapi hasil dari kerja itu tidak wajib awak dapat. Apa yang awak minta, awak usahakan? Ilmu. Awak usahakan berapa puluh tahun awak mengaji segala macam ini, baru itu dapat lagi. Kalau seandainya setiap manusia berusaha wajib berhasil dari usahanya itu, sahabat saya sebenarnya tuh. Ya Allah yang Tuhan, setiap manusia pasti meminta rezeki, harta, harta. Kalau pandai awak mengelola harta itu, maka harta akan kita bawa kembali kepada orang yang memberikan harta. Kalau seandainya tidak begitu tadi, sungguh berhasil dari usaha, maka setiap mau masuk pengajian alim saja. Alim saja ini tidak baca, hilang beberapa amalan awak. Kayu satu itu tidak baca, padahal kita yang lain kayu tidak bisa kampung. Susah. Mengapa susah? Dan tidak sedekah jadi. Nada KPO banyak, tapi awal kecil uang. Siapa mau kecil KPO banyak? Makanya adu miskin, adu kayu, adu susah, adu senang, adu muda, adu tua, seluruh ada siang, ada malam, ada hikmah yang Allah berikan. Tetapi sebagai manusia sadar kena berdampingan dengan makhluk hidup. Makhluk hidup itu bukan manusia saja, batu. Logikanya bapak-bapak ibu-ibu berjalanlah, bapak ibu-ibu yang rumah itu rumput-rumput itu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa orang yang berjalan. Batu aspal itu ngecek itu. Bahkan rambut awak, makanya rambut ketika awak potong itu mencari manusianya. Kalau baik manusianya, rambut menangis pada Allah, ya Allah ya Tuhanku. Ketika potong yang pangkas awal, menangis rambut itu. Mengapa menangis? Karena dia tidak ada lagi beribadah, dibawa sujud kepada Allah. Berhenti dari situ. Tapi kalau punya jahit, jangan tuanku, pisahkan antara itu. Saya pun. Makanya al-yawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma pada hari itu naqimu dikunci mulut. Yang pandai bersilat ilah mulut kita. Yang jadi persaksian apa? Tangan, kaki. Apa yang bisa utama sama kaki? Mengapa cuma disebutkan tangan dan kaki, bukan kaki tadi segala macam? Karena tangan kaki itu yang banyak berusaha. Depan orang diketek sama mulut. Tangan mengambil, mengapa bisa sampai ke sini? Kaki yang melangkahkan. Itu anggota yang ada aku. Gak ada secara penuh. Cuma kuncinya sebelah tono, kuncinya adalah hati. Kalau tangan sebuah kaki baru perlu dari bapak-bapak ibu kancak tu banyaknya tu kancak masjidnya. Kalau tidak pakai bantu boleh jalan. Berjalan. Boleh. Pengitanya tidak mudah tu. Itu yang membelokkan kau. Bajuku. Ini yang membelokkan tu kena diskusi kau.
Nah itu yang mati. Nah itulah mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada yang kata-kata kurang, yang baik, yang terbaik itu unsur dari kami. Kata-kata yang bermanfaat adalah datang dari Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولأستاذاتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أحسن وأحب إلينا ولمن هدانا ودعا علينا وخير ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استر عيوبنا يا الله، اللهم استر عيوبنا يا رحمن، اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمنا عنا، ولا تزغ بركة قلوبهم عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب آجالنا يا الله وأهلنا ووالدنا بحسن الخاتمة، ولا تختم آجالنا وأهلنا وأهلنا بسوء الخاتمة، واجعل آخر كلامنا وأهلنا عند انتهاء آجالنا مولانا لا إله إلا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli wa sallim ala nabiyil ummi. Salli
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.